Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa sistem tenaga listrik. Khususnya pada video ini kita akan membahas tentang konsep segitiga daya. Jadi kalau konsep segitiga daya itu kita seperti segitiga siku-siku. Di sini ada S, P, dan Q. Nanti akan kita jelaskan penjelasannya tentang S, P, Q, dan cos P. Oke, konsep segitiga pertama kita bahas dulu apa itu konsep daya listrik. Jadi, daya listrik merupakan salah satu besaran yang penting dalam bidang ilmu sistem tenaga listrik. Jadi, kalau seorang engineer listrik atau engineer teknik elektro, khususnya power, kalau konsep daya listriknya belum paham, maka ini akan sulit bagi seorang engineer power itu akan berkembang dan mengembangkan ilmu tentang tenaga listrikannya. Kemudian, besaran ini hanya dipakai dalam sub bidang pembangkit, saluran transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Jadi, sistem tenaga listrik itu yang dikatakan sistem tenaga listrik adalah suatu sistem kelistrikan yang terdiri dari pembangkit, saluran transmisi, saluran distribusi, dan pemanfaatan atau beban. Kemudian untuk menguasai sistem tenaga listrik perlu memahami dengan baik besaran-besaran daya listrik. Nah, di sini jadi untuk seorang engineer listrik atau teknik elektro khususnya power, dia harus memahami konsep dari besaran-besaran daya listrik tersebut. Kemudian, pemahaman yang baik dan benar tentang daya listrik dan memudahkan pemahaman ilmu sistem tenaga listrik. Jadi kalau si engineer itu sudah memahami dengan benar konsep daya listrik itu, maka dia akan memahami sistem tenaga listrik dengan mudah. Kemudian banyak aplikasi bidang tenaga listrik yang menggunakan besaran daya listrik. Ya pastilah kalau kita berbicara di kelistrikan pasti kita membahas dan menggunakan besaran-besaran daya listrik. Kemudian daya pada rangkaian listrik DC. Jadi di tenaga listrik itu kita memiliki dua tenaga tegangan listrik. Pertama, listrik arus searah atau DC, direct current, dan yang kedua itu kita ada AC ya, alternating current atau arus bolak-balik. Kemudian hanya terdiri dari satu macam daya, yaitu daya aktif. Jadi pada listrik DC kita hanya mengenal satu daya listrik saja, yaitu daya aktif yang simbolnya itu P. Daya aktif ini satuannya adalah watt, di mana daya listrik ini dirumuskan dengan P sama dengan V kali I, di mana V itu tegangan, I adalah arus. 1 watt berarti dalam 1 watt listrik itu besarnya berarti besarnya usaha dilakukan oleh sumber tegangan untuk mengalirkan listrik tiap satuan waktu, di mana J satuannya seperti joule per second. Daya listrik merupakan salah satu besaran yang sangat penting dalam bidang ilmu tenaga listrik, sistem tenaga listrik. Sudah kita bahas di awal. Kemudian dalam yang pertama kita sudah membahas daya listrik di direct current atau DC. Kemudian di dalam listrik arus bolak-balik atau AC, di mana jadi listrik AC ini dia besarannya V dan I itu berubah-ubah terhadap waktu.
Karena itu dia nanti di AC itu ada namanya frekuensi. Jadi tegangan dan arus itu di dalam AC pasti berubah terhadap waktu. Karena bentuknya adalah sinusoidal, ada nanti gelombangnya di positif dan di negatif. Ya, seperti yang kita ketahui. Dan oleh adanya perubahan tegangan arus terhadap waktu, maka daya listrik di listrik AC ini kita kenal dengan 3 macam. Yang pertama itu ada daya aktif, simbolnya P, ya sama dengan si DC tadi. Kalau DC dia cuma ada daya aktif, kalau di AC ada 3. Yang pertama daya aktif, P, kemudian ada daya reaktif, itu simbolnya Q. Kalau P satuannya watt, Q satuannya var. Kemudian yang terakhir ada daya semu dengan simbolnya S, satuannya adalah volt ampere VA. Jadi konsep daya listrik di AC ini kita umpamakan dalam satu gelas itu diisi dengan air soda, dengan soda, minuman yang bersoda. Jadi kalau air gelas kita isi minuman bersoda, maka di dalam gelas itu akan terdapat 2. Yang pertama itu airnya sendiri, yang kedua pasti ada buih sodanya. Seperti yang kita lihat ini, yang dimana yang menjadi ini umpama ya, jadi konsep daya listrik AC itu kita umpamakan satu gelas kita isi dengan air yang bersoda, di mana airnya itu adalah real power atau daya aktifnya, di mana kita simbolkan KW. Sedangkan soda atau buih-buih yang dihasilkan dari air soda itu diumpamakan sebagai daya reaktif powernya KVR. Sedangkan satu gelas yang terisi penuh air dengan buih itulah yang diumpamakan sebagai daya semu. Jadi kalau di sini kalau kita minum air yang bersoda itu, kalau kita minum buihnya kan tidak terasa bahwasanya ada air yang sesuatu yang kita konsumsi. Berarti kita umpamakan reactive power itu adalah daya tidak yang digunakan. Sedangkan air soda itulah yang kita minum, yang kita rasakan, sehingga real power itulah daya listrik yang kita gunakan. Oke, itulah konsep ibaratnya perumpamaan konsep daya listrik di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diumpamakan satu gelas yang terisi dengan air bersoda. Kemudian kita masuk ke konsep utamanya, yaitu yang pertama di daya listrik AC itu ada daya aktif. Daya aktif adalah daya yang dibutuhkan oleh beban untuk kerja. Jadi daya aktif itu daya yang real. Jadi kalau kita motor atau lampu yang menghasilkan cahaya itulah yang daya aktif, atau yang bergerak itulah yang daya aktif. Kemudian daya aktif digambarkan dengan bentuk gelombang yang sefasa antara dengan arus. Jadi daya aktif itu kalau kita lihat gelombangnya, kalau dia real menggunakan daya aktif, nanti gelombangnya itu akan sefasa dengan tegangan dan arus. Begitu juga arus dan tegangannya itu akan
juga sepasa, tidak mendahului, dan 3 tertinggal. Kita lihat di sini. Jadi dapat kita lihat bahwasanya ini adalah yang di bawah ini adalah gelombang arusnya. Jadi saat gelombang arus di positif, begitu juga gelombang tegangannya positif. Dan saat sudut pasang tegangan di 0, begitu juga sudut arus di 0. Dan sudut tegangan di 180, maka sudut arusnya juga 180. Berarti kalau dia real daya aktif, maka akan terjadi tegangan dan arus itu dia sepasa. Begitu juga dengan daya aktifnya. Jadi, karena gelombang tegangan dan arus listrik berada pada fase yang sama, maka nilai dari daya listrik akan selalu positif. Jadi, kan P itu pasti V dikali I. Jadi, kalau V dikali I, jadi kalau dia berada di gelombang positif, jadi kalau V positif pasti I positif, maka kalau P-nya V dikali I, kalau V positif, I kali positif berarti positif dikali positif, maka P-nya akan menjadi tetap positif. Begitu juga saat gelombang V dan I di negatif. Dapat kita lihat bahwasanya saat gelombang V di negatif dan I di negatif, maka P-nya pasti positif juga, karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Dan oleh sebab itu pasti fase yang sama, maka gelombang tegangan dan arus pada fase yang sama, maka daya listrik akan selalu positif. Oleh sebab itu, P itu pasti selalu positif. Kemudian, oleh karena itu, beban resistif murni akan selalu menggunakan 100% daya nyata. Daya listrik arus bolak-balik dinyatakan sebagai perkalian antara tegangan, arus, dan faktor daya. Jadi kalau kita untuk mencari daya dalam listrik bolak-balik, itu pasti V dikali I dikali dengan faktor dayanya atau cos P-nya. Sedangkan di DC itu hanya V dikali I. Jadi kalau kita jabarkan persamaannya, ini ya, persamaan jadi di bolak-balik itu pasti ada 1 pes dan 3 pes. Kalau 1 pasa dia pasti V kali I kali cos P. Kalau dia 3 pes pasti kita tahu akar 3 kali V line to V line dikali I dikali cos P. Itulah daya persamaan daya aktif di 3 pes dan 1 pes. Kemudian kita dapat lihat contoh daya aktif. Contoh daya aktif itu energinya panas, mekanik, cahaya, dan lain sebagainya. Panas seperti elemen panas atau pemanas air. Kalau mekanik seperti motor, pasti kalau di motor itu kita lihat ada di sini dia red outputnya yaitu 150 kW. Berarti 150 kW itulah daya aktifnya. Kemudian cahaya itu lampu. Kalau berarti lampu yang cahaya yang dihasilkan lampu itu adalah daya aktif. Kemudian kita masuk ke pembahasan dengan daya reaktif. Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet. Jadi daya reaktif itu dia daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet. Jadi medan magnet di kumparan itu dibentuk dengan dibutuhkan daya reaktif. Kemudian dari pembentukan medan magnet maka akan terbentuklah flux magnet. Jadi kalau adanya medan magnet maka flux medan magnet, maka di situ akan timbul flux medan magnet. Di mana daya reaktif kita beri persamaan di mana Q. Jadi tadi
simbol daya reaktif itu adalah Q. Kalau dia satu fasa, V, I, sin P. Gimana? Kalau aktif tadi cos P, kalau reaktif itu sin P. Oke, bedanya cos dengan sin. Kemudian kalau 3 phase itu V akar 3 V I sin P. Jadi 3 kali V line kali I line kali sin P atau akar 3 V kali I kali sin P. Bedanya hanya cos dengan sin. Oke. Kemudian beban induktif disebabkan oleh adanya lilitan kawat kumparan yang terdapat di berbagai alat listrik seperti motor, trafo, kontaktor, balas, relay, dan lain sebagainya. Dan kumparan dibutuhkan oleh alat listrik tersebut untuk membangkitkan medan magnet agar dapat bekerja dengan baik. Kemudian beban induktif bersifat lagging, yaitu arus tertinggal terhadap tegangan dengan sudut fasa 90 derajat. Beban induktif menyebabkan penurunan daya aktif. Jadi dengan adanya beban induktif itu maka daya aktif akan terjadi penurunan faktor daya Jadi dengan adanya beban induktif seharusnya faktor dayanya 1, maka faktor dayanya itu akan turun. Jadi 0,8, 0,9 dan sebagainya. Kemudian faktor daya rendah menyebabkan kapasitas daya tidak mampu digunakan secara maksimal dan terkena kalau industri besar itu pasti ada penalti dari pemakaian daya reaktifnya. Jadi kalau cost P-nya kecil di industri besar itu dia akan diberikan penalti. Jadi kalau daya reaktif kita gelombangnya itu pasti antara daya dan daya tegangan dan arusnya sudah tidak sepasa lagi. Dapat kita lihat saat V-nya di sudut 90, I-nya itu di sudut 0. Sedangkan P-nya masih sudut 0. Tapi setelah bergeser beberapa waktu, dia sudah tidak sepasa lagi. Baik I, V, dan I. Kemudian pada setengah gelombang, ini penjelasannya, pada setengah gelombang pertama daya diserap oleh beban induktif, namun pada setengah gelombang kedua daya dikembalikan lagi ke sumber listrik. Jadi daya reaktif itu pada setengah gelombang pertama dia akan menyerap daya induktif. Dan setengah gelombang kedua berarti saat kalau dia sinusoidal murni, jadi saat dia mulainya dari 0, dari sudut fasa 0, maka dari 0 sampai sudut 180 dia akan menyerap daya induktif. Kemudian dari 180 ke 360 dia akan mengembalikan daya induktif beban induktif itu dikembalikan lagi ke sumber listriknya, sehingga menunjukkan bahwa beban induktif murni itu tidak mengkonsumsi daya nyata sedikit pun. Jadi beban induktif L itu tidak akan mengkonsumsi daya nyata sedikit pun, tapi saat setengah gelombang pertama diserap kemudian kembalikan lagi, gitulah. Kemudian beban induktif murni hanya memakai daya reaktif. Jadi kalau dia hanya L, maka yang menjadi beban di L itu adalah daya reaktif. Daya reaktif ini digunakan untuk membangkitkan medan magnet agar peralatan elektromagnetik dapat bekerja. Jadi kalau L murni itu dia serap daya reaktif sehingga terbentuklah medan magnet. Maka dari medan magnet itulah peralatan elektromagnetik itu bekerja seperti relay, kontaktor, motor listrik, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke konsep daya semu. Daya semu adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan dan arus dalam satu jaringan atau daya yang merupakan hasil penjumlahan 8 trigonometri daya aktif dan
daya reaktif. Daya semu ialah daya yang dikeluarkan sumber alternation current atau diserap oleh beban. Jadi generator itu sebenarnya generator itu yang dihasilkan adalah daya semu S. Karena di dalam generator itu pasti dia dayanya adalah dalam bentuk VA. Sedangkan turbinnya generator itulah yang menghasilkan P, daya aktif. Jadi generator menghasilkan S, sedangkan daya aktifnya dihasilkan oleh si turbin. Jadi gabungan turbin. Jadi generator itu dapat daya aktif dari turbin, kemudian dengan adanya arus eksitasi, maka dihasilkan generator itu baru bisa menghasilkan energi listrik. Harus ada eksitasinya kalau kita menggunakan generator sinkron. Arus eksitasi itulah yang akan hubungan antara daya aktif yang dihasilkan turbin dengan arus eksitasi di kumparan medannya generator, itulah ya daya semu yang dihasilkan oleh si generator. Jadi kalau kita lihat ini contoh dari spek nameplate-nya si generator. Jadi di sini kita lihat generatornya adalah outputnya adalah 9445 kVA. Jadi generator itu yang dihasilkan adalah S karena dia gabungan daya aktif dari turbin, kemudian ada arus eksitasi di kumparan medan, sehingga dihasilkanlah S atau daya semu. Jadi nanti tergantung si bebannya nanti daya aktif dan daya reaktif. Penggunaan bebannya, daya reaktifnya berapa, daya aktifnya berapa. Jadi satuan dari daya semu yaitu adalah volt ampere, berikut samanya. Jadi kalau di satu fasa V sama dengan S sama dengan V kali I. Kalau 3 fasa akar 3 V kali I. Kemudian yang konsep selanjutnya adalah faktor daya. KOSPI. Faktor daya merupakan indikator efisiensi pemakaian listrik. Faktor daya berkaitan erat dengan beban. Jadi faktor daya ini tergantung pada beban yang akan kita gunakan. Apakah beban yang kita gunakan itu resistif, induktif, atau kapasitif. Faktor daya yang kecil dari 0,85 akan berakibat karena penalti. Jadi ini khusus untuk industri. Kalau di industri itu akan dihitung penalti VAR. Kalau faktor daya kecil dari 0,85 maka dia akan kena penalti VAR-nya. KVAR-H. Kemudian nilai KOSPI yang rendah perlu dilakukan perbaikan. Salah satu caranya dengan pemasangan kapasitor. Jadi kalau KOSPI-nya lagging ya, ini khususnya KOSPI-nya lagging. Kalau KOSPI-nya lagging itu perbaikannya dengan cara pemasangan kapasitor. Kalau KOSPI-nya leading jangan sampai perbaikannya dengan kapasitor. Nanti bertambah leading dia atau berkurang dia nanti. Tambah kecil dia, tapi leading. Jadi di KOSPI itu ada, kalau yang paling bagus itu 1, kalau dia beban resistif murni. Kemudian ada kalau bebannya induktif maka dia lagging, kecil jadi. Kalau bebannya kapasitif nanti dia leading. Jadi kalau dia lagging, kita perbaiki dengan kapasitif, dia akan
mendekati 1. Kalau dia leading, kita tambah lagi kapasitor, maka dia akan makin kecil. Awal misalnya dia Kospi-nya 0,9 leading. Kemudian kita tambah kapasitor, maka dia bisa jadi 0,7 leading, 0,5 leading, dan lain sebagainya. Tuh. Jangan sampai salah pemasangan kapasitor. Kemudian faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antar daya aktif dan daya semu. Jadi, daya listrik itu, Kospi itu adalah P per S. Faktor daya hanya ada pada listrik AC. Jadi, ya tadi, Kospi hanya ada di listrik AC, tidak akan ada di listrik DC. Nilai faktor daya itu adalah dari ini sebenarnya 0 sampai 1. Ranknya 0 sampai 1. Tidak ada min 1, ini terserah ketiknya. Kemudian faktor daya dipengaruhi oleh beban tadi, resistif, induktif, dan kapasitif. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi listrik. Listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Oke, tadi yang faktor daya itu dipengaruhi oleh bebannya resistif, induktif, dan kapasitif. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertama, beban resistif. Beban resistif adalah beban listrik yang bersifat resistif murni. Kalau kita lihat rangkaiannya ada sumber, kemudian ada R. Itu beban resistif. Jadi kalau dia beban resistif murni, dia gelombang antara V dan I itu akan sepasang. Jadi saat V-nya 0, pasannya 0, sudut pasang 0, maka I-nya akan di sudut pasang 0. Dan saat V-nya 180, maka I akan di 180. Begitulah. Sehingga Kospi yang dihasilkan oleh beban resistif ini dia akan menjadi 1. Contoh dari beban resistif itu adalah resistor. Ini ada resistor kecil, dan satu lagi yang warna kuning atau gold ini adalah resistor yang skala besar, atau dia lebih ke potensiometer. Kemudian ada lampu, tapi kalau lampu sekarang itu lampu pijar, lampu yang lama. Kalau lampu sudah TL, itu sudah ada beban induktifnya. Kemudian kompor listrik dan pemanas air. Kemudian adalah beban induktif. Beban induktif disebabkan oleh kumparan, adanya kumparan di motor, trafo, koil, solenoida, dan lain sebagainya yang menyebabkan pergeseran pasang. Jadi kalau kita lihat beban induktif itu berupa L lilitan. Jadi dilihat di rangkaiannya ada sumber, ada lilitan, itulah dia bebannya L. Jadi dengan adanya beban L ini, beban induktif ini bersifat lagging. Jadi dengan adanya beban L, maka sudut pasang antara arus dengan tegangan A, dia akan tertinggal. Jadi saat tegangannya di 0, maka arusnya belum. Saat tegangannya di 90, bisa jadi baru arusnya di 0 sudut pasangnya. Nah itu dia tertinggal dari tegangan. Beban induktif tidak mengkonsumsi daya nyata. Jadi seperti yang tadi, jadi kalau induktif itu setengah gelombang pertama dia menyerap daya, kemudian setengah gelombang kedua mengembalikan lagi dayanya. Itu kalau dia induktif murni. Kemudian beban induktif menyebabkan penurunan faktor daya. Jadi dengan adanya beban induktif, seharusnya faktor dayanya 1, maka nanti dia akan penurunan faktor daya jadi lagging. Jadi 0,85 lagging dan lain sebagainya. Ya contohnya beban induktif itu seperti solenoid, toroid, lampu TL, motor listrik, trafo, relay, magnetik, kontaktor, dan lain sebagainya. Jadi kalau beban listrik itu yang ada kumparannya, pasti itu akan menghasilkan beban induktif.
Kemudian kita masuk ke beban kapasitif. Jadi beban kapasitif ini kebalikan dari beban induktif. Kita simbolkan dengan adanya kapasitif. Ada sumber, ada C. Kemudian kapasitor itu menyimpan dan melepaskan muatan listrik sesuai dengan perubahan tegangan memasukkannya. Dan terjadinya pergeseran fasa leading dia. Jadi kapasitif akan membuat sudut fasa arus leading terhadap tegangan. Sudut fasa si arus sudah 90, bisa jadi si tegangan baru masih 0. Kemudian kapasitor bisa digunakan untuk kompensasi beban induktif sebagai perbaikan faktor daya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kompensasinya untuk faktor daya yang lagging, ya. Jangan sampai faktor daya 0,8 leading kita kompensasi dengan kapasitor lagi, maka dia akan semakin kecil leadingnya. Contohnya, ini salah contoh tadi kapasitor. Kemudian dari yang 3 tadi ada daya aktif, daya reaktif, semu, dan Kospi. Itulah yang dinamakan dengan konsep segitiga daya, di mana hubungannya Q sama dengan S sin theta atau sin P, VI sin P. Kemudian P itu adalah S cos P. Jadi segitiga daya itu adalah daya listrik yang dibentuk dalam bentuk segitiga siku-siku, di mana sisi miring dari segitiga siku-siku itu adalah S. Kemudian P itu adalah sisi, kalau kita sudutnya, sisi yang di bawah dengan sudutnya. Nih, P itu adalah sisi yang di bawah sudut, sedangkan Q itu adalah sisi di depan sudut. Oke. Nah, maka sudut itulah yang nanti dikatakan sudut dari cos P-nya atau sudut dari faktor dayanya. Sehingga kalau P itu pasti dia Q itu pasti kalau yang di depan sudut pasti sin. Jadi Q itu S sin P atau sin theta. Sedangkan P karena dia di bawah sudut, ya di bawah sudut namanya itu pasti cos. Jadi P itu sama dengan S cos P atau cos theta. Sehingga cos P itu adalah faktor daya itu adalah P per S. Kemudian kita nih ada satu studi kasus. Jadi dari gambar template motor ini, silakan teman-teman kalau ingin belajar cari nilai S dan Q dari nameplate motor ini. Oke. Di sini ada nameplate, ada daya, ada tegangan, ada arus, ada frekuensi, ada kecepatan, ada faktor daya, dan lain sebagainya. Nah, dari nameplate ini silakan teman-teman cari nilai S dan Q. Buktikan persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita ada studi kasus lagi. Jadi sebuah kantor berlangganan listrik dari PLN dengan daya 4400 VA. Jadi ini rumah atau kantor itu dia punya daya listrik 4400 VA, volt ampere. Kemudian listrik itu digunakan antara lain, yang pertama ada 8 buah lampu TL dengan daya 20 watt dengan Kospi 0,6. Kemudian beban selanjutnya ada lampu LED, 10 lampu LED dengan daya 12 watt dan Kospi-nya itu 1. Kemudian ada kulkas
dengan daya 120 watt Kospi 0,7 dan 4 AC setengah PK. Jadi dengan daya yang dikonsumsinya itu setengah PK itu 700 watt yang Kospi 0,6. 6 buah komputer, masing-masing satu komputernya itu 100 watt, Kospi-nya 0,6. Dispenser itu 100 watt dengan Kospi 0,9 dan ada router dengan masing-masingnya 20 watt dengan Kospi 0,8. Kemudian ada peralatan lain, totalnya itu 1000 watt dengan Kospi-nya 0,8. Kemudian pertanyaannya, hitunglah daya aktif, daya reaktif, dan daya semu dari peralatan kita ini. Kemudian, apakah daya listrik 4400 ini mampu untuk mendukung kebutuhan peralatan listrik apabila digunakan secara bersamaan? Jadi, yang pertanyaan kedua ini, kalau kita punya meteran listrik 4400 VA dan ada nih list dari beban kita. Kalau kita gunakan secara bersamaan, apakah sanggup dia untuk dengan daya 4400 VA ini? Nah, itulah. Jadi kemudian ini kita hitung. Jadi total, kalau kita totalkan untuk daya aktifnya, maka didapatkan daya aktif itu 300 watt. Ini daya aktif. Jadi kalau kita patokannya daya aktif saja 3300 watt, pasti itu aman si breaker yang di metering kita. Kan tetapi kalau kita totalkan dari dalam VA, karena langganan kita itu pasti dalam VA, volt ampere, maka totalnya menjadi 4968,811 VA, sehingga breaker kita overload, maka kita harus naik daya, gitulah. Jadi jangan sampai kita berpikir daya breaker kita itu adalah hanya daya dalam bentuk watt. Itu salah, pemahamannya salah. Karena peralatan listrik kita itu pasti ada daya reaktifnya. Sehingga daya yang di breaker PLN atau meteran listrik kita itu adalah kita hitung dalam volt ampere, jangan sampai ke dalam watt. Karena kalau kita watt, nanti saat wattnya terpenuhi tapi VA-nya tidak terpenuhi, pasti nanti breaker kita akan selalu trip. Kemudian kita menghitung Q. Ya kan tadi ada pertanyaan S, sudah ketahui, tinggal hitung, P tinggal hitung, kemudian kita hitung Q. Jadi persamaan Q itu adalah S kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Karena pasti kita ada belajar Pitagoras, di mana di Pitagoras itu ada segitiga siku-siku, sudut miring itu adalah S kuadrat, kemudian sudut miring dikuadratkan sama dengan sudut di depan sisi depan sudut dan sisi di bawah sudut, tambah, itulah S kuadrat, sehingga dapat S kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Berarti kalau kita cari Q, berarti adalah akar dari S kuadrat dikurang P kuadrat. Jadi pertama P kita pindah jadi Q kuadrat sama dengan S kuadrat kurang P kuadrat. Kemudian Q sama dengan akar S kuadrat kurang P kuadrat. Maka didapatkan Q-nya adalah 3714,71 var. Itulah studi kasus yang pertama. Kemudian ada studi kasus yang kedua ya. Yang ketiga, sebuah industri memiliki motor penggerak dengan yang pertama itu dia dengan daya, ada dua motor penggerak dengan daya 5,5 kW dengan Kospi 0,8. Kemudian total beban listrik selain dua motor ini adalah 4 kW dengan Kospi 0,9. Jika
si industri ini berlangganan 10.000 kVA, apakah listrik ini cukup? Jadi beban ada 2 motor dengan daya 5,5 kW. Kemudian ada beban lainnya itu 4 kW. Nah, dengan 10 kVA ini cukup nggak? Nah, maka teman-teman silahkan cari untuk latihannya. Kemudian saya kasih lagi satu studi kasus. Dia ada industri menengah dengan langganan 600 kVA dengan trafo 2. Jadi kalau industri menengah dia berlangganan di 600 kVA itu dia harus punya trafo sendiri. Dia langganannya itu di sisi distribusi primer di 20 kV. Maka dia butuh trafo step down dari 20 ke 380. Kemudian total peralatannya adalah 250 kW dengan KOSPI 0,65. Kemudian, seiring peningkatan permintaan, rencana akan dilakukan penambahan peralatan produksi, sehingga total bebannya menjadi 400 kW dengan KOSPI juga 4.000 kW dengan KOSPI 6,5. Kemudian pertanyaannya, apakah trafo yang ada mampu untuk mensuplai kebutuhan beban listrik? Oke, silahkan teman-teman cari lagi. Jadi mampu nggak si trafo 600 kVA ini menampung daya dari si industri menengah ini? Silahkan dijabarkan, cari P, cari S, cari Q, kemudian dari itu mampu nggak ini 600 kVA? Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan perbaikan faktor daya. Jadi seperti yang kita bahas, kalau faktor dayanya kecil, kalau kita rumah biasa itu oke, no problem ya. Tapi kalau sudah industri itu dia akan menjadi masalah. Kalau faktor dayanya kecil dari 0,85, maka itu akan adanya penalti dari PLN. Sehingga kita harus lakukan perbaikan faktor daya. Jadi dari misal faktor daya dari 0,7 kita perbaiki ke 0,85 atau 0,9. Nah, itu bisa. Kan? Kalau tadi dengan penambahan, kalau dia lagging kita tambah kapasitor. Oke, perbaikan faktor daya atau power factor atau KOSPI atau cos theta dalam sistem tenaga listrik pada suatu industri adalah untuk meningkatkan faktor daya dari sistem tenaga listrik yang sebelumnya memiliki kualitas rendah. Untuk mengubah faktor daya yang rendah tadi ke faktor daya yang lebih baik pada beban motor adalah dengan menambahkan kapasitor. Jadi untuk memperbaiki beban motor pasti dia induktif, pasti dia lagging. Jadi dengan menambahkan kapasitor secara paralel dengan motor. Ini dapat kita lihat. Ini ada line-nya, ada netral. Ini kita punya motor. Untuk perbaiki faktor daya motor, maka kita tambahkan kapasitor secara paralel. Besar harga kapasitor yang harus dipasang secara paralel dengan sebuah motor dapat ditentukan dengan misalnya daya aktif pada sebuah motor adalah P. Itu P pasti dalam kilowatt atau watt. Kemudian faktor daya kondisi pertama kita misalkan PF1 itu cos theta 1, cos pi 1, kemudian ketinggalan atau lagging ya, karena bebannya motor. Kemudian kita perbaiki, jadi cos pi 2, PF2 masih lagging. Kita tidak mungkin dan mubazir juga, karena
persyaratannya hanya 0,85. Kalau kita punya motor 0,7 cukup. Kalau secara apanya cukup kita perbaiki sampai 0,85 atau 0,9. Nih, ini gambarannya kita ada P, QC, QC ini adalah daya reaktif si kapasitor. Q1 adalah tadi theta 1 itu sudut pasang pertama, Q theta 2 adalah sudut perbaikan. Kemudian baru kita besar harga daya kompleks. Jadi kalau S itu adalah P per cos theta. Berarti kalau daya semu yang pertama adalah P per cos P1. Sehingga Q1 adalah S sin P1. Sehingga dari ini dapat kita tentukan, kita rubah, karena S itu P cos theta 1. Jadi ini dalam Q ya, Q1 itu adalah S sin C1 sin P1. Kemudian kita rubah S-nya, di mana S itu P cos P, P per cos P, maka P per cos P1 dikali sin P1, itulah Q1. Sin per cos, sin P1 per cos P1, sin per cos adalah tan. Maka Q1 adalah sama dengan P tan theta 1. Kemudian baru kita, ini adalah daya reaktif sebelum perbaikan. Kemudian kita masuk ke daya reaktif setelah perbaikan, di mana S2. S2 adalah daya semu setelah perbaikan, yaitu P per cos P2. P cos P2. Oke. Kemudian kita didapatkan QK itu QK tadi apa? Daya reaktif kapasitif yang dibutuhkan. Jadi QK sama dengan P dikali tan theta 1 dikurang tan theta 2. Sehingga nilai C kapasitor yang dibutuhkan itu sama dengan QK per supply kali voltage kuadrat. Jadi V kuadrat dikali 2Pi dikali frekuensi. Itulah nilai kapasitor yang dibutuhkan untuk mendapatkan daya reaktifnya. Oke, ini ada studi kasus. Jadi kita ada 20 lampu dengan ada sebuah lampu 20 watt dengan tegangan 220 volt, frekuensinya 50 Hz dan faktor daya 0,4. Jadi dari 0,4 ini kita perbaikilah dayanya itu menjadi 0,93. Sehingga pertanyaannya berapakah nilai kapasitor yang harus dipasang? Pertama kita cari cos P1 itu dia 0,4. Kemudian supaya kita dapatkan sudutnya, sudut P1 kan nanti tan, kita butuh tan P itu. Jadi kita butuh sudut P-nya. Maka dapatkan P1 adalah K arcus cos P1, berarti arcus cos 0,4. K hasilnya adalah 73,8. Maka sudut P1 adalah 73,8. Dengan arcus cos P2, sudut P2 adalah 23,96. Sehingga tan P1 2,291, tan P2 0,395. Kemudian kita punya daya P-nya 20, cos P1 sudah 0,4, cos P2 0,93, sehingga tan P1 dikurang tan P2 sama dengan jadi 2,291 dikurang 0,395, sehingga dihasilkan 1,896. Sehingga QC adalah P kali tan P1 kurang tan P2 atau sama dengan, jadi P tan P1 kurang tan P2
sama dengan V kuadrat per XC. Ini persamaan yang ini tadi. QK, jadi kalau cari C-nya adalah QK per V kuadrat dikurang PFP. Dikurang PF 2 V kuadrat dikurang PF 2PF. Jadi QC itu adalah P tan Q1 theta 1 dikurang tan theta 2. Mana Q-nya adalah sedangkan untuk mencari C, sehingga kita dapatkan C adalah P tan theta 1 dikurang tan theta 2 per 2 PF kuadrat C. Sehingga C sama dengan P tan theta 1 dikurang tan theta 2 per 2 PF V kuadrat. Kita masukkan angkanya, P-nya 20, tan theta 1 kurang tan theta 2 1,8956 per 2 dikali Pi 3,14, F-nya 50, frekuensi 50, tegangan 220, sehingga didapatkan nilai kapasitor untuk perbaikan faktor daya dari 0,4 menjadi 0,93 adalah 2,62 mikrofarad. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Ini saya ada nameplate motor, di mana nameplate-nya ada dayanya 22 kW, kemudian ada Kospi-nya itu 0,78. Nah, pertanyaannya, dari Kospi 0,78 ini kita perbaiki menjadi 0,9. Maka hitunglah kapasitor yang dibutuhkan untuk menaikkan Kospi-nya menjadi 0,9. Oke, teman-teman, silakan dicari jawabannya untuk pemahaman yang lebih lanjut. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan teraplikasikan. Oke, salah dan kurang mohon maaf. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.